Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada Ibu Asri yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas akhir semester, yaitu MK DDTKA, Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Husnulyanti. Saya dari Psikologi B 2017. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan atau menjabarkan mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ABK. Apa sih itu ABK? ABK adalah anak berkebutuhan khusus. Anak yang di dalam pendidikan memerlukan layanan yang spesifik berbeda dengan anak-anak lainnya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika dia memiliki sesuatu yang kurang pada dirinya maupun melebihi teman-teman normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus diidentifikasi menjadi sebuah proses untuk mengenali ciri-ciri atau tanda-tanda suatu benda atau mengenali seseorang. Mengidentifikasi kemampuan, keterbatasan, dan batasan, baik buruknya, khusus, atau umumnya berarti mengenai kemampuan awal ABK, keterbatasan ABK, dan kebutuhan ABK itu sendiri. Jadi di dalam pengertian ABK itu sendiri adanya anak-anak yang memiliki kekurangan yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya, sehingga ABK itu sendiri perlu diidentifikasi serta harus dididik dan diperhatikan secara khusus agar anak yang memiliki kebutuhan ini bisa dijadikan anak yang diasah kemampuannya, sehingga kemampuan yang ada pada anak itu bisa dikembangkan walaupun memiliki kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan, maka muncullah identifikasi pada anak berkenaan dengan kemampuan hambatan sekaligus apa yang dibutuhkan, dan muncullah identifikasi melalui asesmen dan menghasilkan kemampuan dan ketidakmampuan yang dimilikinya. Jadi penting sekali ketika kita sudah mengetahui tujuan tersebut, penting sekali mengidentifikasi serta mengasesmen sehingga muncullah identifikasi atau kemampuan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Adapun tujuan dari identifikasi dari anak ABK itu sendiri untuk menghimput informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan seperti fisik, intelektual, emosional, maupun sosial, dan lain sebagainya. Jadi penting sekali tujuan dari mengidentifikasi ABK itu sendiri agar anak-anak yang memiliki kebutuhan bisa ditangani dengan baik. Adapun tahapan-tahapan dari identifikasi anak berkebutuhan khusus, yang pertama, menghimput data anak. Jadi menghimput data anak ini perlu sekali karena itu tahapan pertama yang bisa kita lakukan. Cara menghimput data anak, entah itu dari sekolah, dari orang tua, atau dari lingkungan anak-anak yang memiliki keterbatasan. Jadi ketika kita mengetahui anak yang berkebutuhan khusus, lebih baiknya kita menginput dulu siapa-siapa saja yang anak-anak yang memiliki keterbatasan, sehingga yang memiliki kebutuhan akan pentingnya pendidikan khusus bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan. Nah, tahap ketiga yaitu menyusun data hasil identifikasi. Jadi perlu sekali ketika tahap pertama dan tahap kedua, maka muncullah tahap ketiga yaitu penyusun data hasil identifikasi. Menyusun data hasil identifikasi ini sangat penting juga bagaimana agar tersusunnya data-data yang sudah di-input, maka perlu sekali untuk data tersebut bisa tersusun dengan baik
agar penanganannya baik pula. Tahap keempat yaitu membahas khusus mengenai ABK itu sendiri. Jadi membahas khusus ini bagaimana cara membahas lebih dalam mengenai keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian yang kelima, melaporkan hasil identifikasi. Jadi melaporkan hasil identifikasi ini apakah betul-betul anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, maka perlunya pelaporan hasil identifikasi yang sudah di asesmen sebelum-sebelumnya. Yang terakhir itu melakukan tindak lanjut dari hasil identifikasi. Melakukan tindak lanjut ini apakah dia dari pihak orang tua dan pihak psikolog menyetujui akan adanya pendidikan khusus yang lebih lanjut agar apapun kemampuan yang dimilikinya bisa berkembang dengan baik. Nah, yang terakhir itu melakukan tindak lanjut dari hasil identifikasi. Perlu sekali ketika sudah tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, maka penting sekali melaporkan hasil identifikasi dari asesmen sehingga keputusan dari orang tua dan psikolog agar anak ini bisa dikembangkan atau yang dimiliki potensi yang ada pada diri anak tersebut bisa berkembang dan walaupun keterbatasan yang dimilikinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari ABK itu sendiri. Yang pertama yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah seorang anak yang memiliki masalah dalam perkembangan mentalnya. Mengalami masalah berkomunikasi, kesulitan dalam belajar, dan kesulitan dalam memahami masalah. Dikarenakan dia kesulitan memahami serta kecerdasannya, IQ yang dimiliki oleh tunagrahita yaitu di bawah rata-rata. Yang kedua yaitu tunanetra. Tunanetra adalah seorang yang mengalami gangguan pada penglihatan. Baik itu berupa gangguan total bahkan hanya sebagian salah satunya. Jadi tunanetra ini lebih keterbatasan pada penglihatannya. Yang ketiga ini adalah tunarungu. Tunarungu adalah seorang anak yang memiliki gangguan pendengaran. Pada umumnya, anak tunarungu akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi termasuk bersosialisasi dengan orang lain atau sekitarnya. Jadi tunarungu ini bakalan berbahaya juga untuk anak-anak ketika dia sudah tidak bisa mendengar, jelas dia tidak akan bisa berbicara. Demikian materi mengenai anak berkebutuhan khusus yang saya jabarkan. Semoga apapun yang saya jabarkan tadi bisa bermanfaat dan bisa memenuhi nilai akhir saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.